hari kita melewati mereka dengan peluit di tangan dan senyum sederhana. Para penjaga parkir membantu menjaga keteraturan di tengah keramaian kota. Namun, pernahkah kita bertanya, siapa mereka sebenarnya? Halo Pak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu nih Pak. Kayak namanya siapa, umur berapa, tinggal di mana Pak? Nama saya Abdul Rosid. Umur saya 53 tahun, tinggal di Jalan Bintara 14. Nama saya Ono, tinggal di Poncol sini. Umurnya berapa? 30. 20 tahun. Iya. Sudah berapa lama nih Pak Bapak bekerja sebagai tukang parkir? Saya jadi tukang parkir kurang lebih ya 15 tahun ada. 15 tahunan. Saya dari 2014. 14 di sini. Iya. Apa sih Pak yang membuat Bapak memilih pekerjaan sebagai tukang parkir? Ya karena memang faktor pertama nggak ada pekerjaan. Dan memang lowongan satu-satunya ya adanya di tukang parkir itulah. Dan saya tekunin aja. Ya keadaan. Keadaan seperti apa? Ya yang memaksa jadi tukang parkir. Sebelum jadi tukang parkir, Bapak pernah bekerja lain nggak? Pekerjaan lain? Kalau bicara pekerjaan yang lain pernah bekerja, tapi selagi masih bujangan, tapi setelah menikah ya udah jadi tukang parkir aja lah, fokusnya di situ aja. Saya sebagai OB dulunya dia di situ Kayu Ringin. Kerjanya mulai dari jam berapa Pak sampai jam berapa? Kadang kita kan shift-shiftan. Kalau pagi itu dari jam 7 sampai jam 3 sore atau sampai jam 5 sore. Nah, kalau shift 2 terkadang dari jam 3 sampai jam 10 atau jam 5 sampai jam 12. Itu aja. Dari jam 5 sampai jam 11. Rutinitas tukang parkir dimulai sejak pagi buta hingga malam hari. Mengatur kendaraan mungkin terlihat sederhana, tapi tantangannya jauh lebih besar dari yang kita kira. Sih Pak yang tantangan yang sudah Bapak rasakan selama jadi tukang parkir? Tantangan. Iya tantangan. Oh, tantangan. Tantangan yang paling utama ya namanya kita tukang parkir ya beresiko dengan kehilangan barang orang aja, itu aja tantangannya. Namanya barang titipan. Berarti pernah menghadapi situasi sulit seperti motor hilang atau helm hilang nggak Pak? Nah, itu sering terjadi. Pernah terjadi walaupun tidak sering tapi pernah. Gitu aja. Menyelesaikan masalahnya gimana Pak? Ya kita damaikan secara kekeluargaan. Pertama, kedua kalau memang nggak mau kan ada CCTV. Itu aja. Ya paling kalau lagi suntuk aja gitu. Kayak misalkan ada gangguan dari mana, dari luar gitu, datang kemari. Gangguan seperti apa Pak? Hah? Gangguan seperti apa? Ya kayak modelnya preman gitu, datang kemari kan. Ya baik kalau preman datang Pak. Ya paling ntar cekcok ujungnya gitu. Itu tantangan terbesar. Dengan tantangan seperti itu ya Pak, apa sih Pak yang membuat Bapak tetap semangat kerja gitu Pak? Faktor pertama karena masalah ekonomi keluarga. Ya seperti yang kalian rasakan, seperti saat sekarang ini kalian berkuliah, otomatis kan masih dibiayai keluarga, walaupun tidak semua. Nah, begitupun saya, karena saya mempunyai tantangan di satu sisi pekerjaan, di satu sisi keluarga juga ya. Anak masih bersekolah, masih mau, nah itulah. Anaknya berapa Pak? 2. Apa sih lu jadi tukang parkir? Terus Bapak jawabnya apa? Ya habis. Kalau kita lapar emang keluarga mau ngasih? Kan enggak. Gitu. Bapak punya anak? Punya. Punya berapa? Umurnya 8 tahun. Sore hari adalah saat di mana hiruk pikuk perlahan mereda. Ini adalah waktu untuk merenung dan bersiap menutup hari. Meski lelah, ia merasa puas karena telah menjalani pekerjaan dengan sepenuh hati. Penghasilan sehari berapa sih Pak? Untuk penghasilan sehari terkadang nggak tentu ya. Ya kalau lagi dapat banyak ya banyak, kalau lagi ya kurang lebih
antara 80 sampai 100 lah. Terkadang lebih gitu. Kalau kita mah sistem gaji Berapa itu? 80.000. 80.000 Iya, sehari. iya. Ada harapan nggak sih untuk pekerjaan Bapak ini ke depannya gitu? Ya harapannya ya gimana ya? Ya sama aja seperti yang lain. Cuman kalau untuk lebih sih ya nggak mungkin ya. Karena memang disitulah nilai keuangannya itu udah bisa dilihat gitu aja. Ya intinya mah kalau bisa mah ya dilegalkan lah biar supaya lebih enak gitu aja sih. Udah intinya di situ aja. Pengennya sih kerja lagi kayak dulu, nggak jadi tukang parkir. Kalau bisa Bapak memberikan pesan nih Pak untuk masyarakat, apa yang ingin Bapak sampaikan tentang pekerjaan tukang parkir ini kepada masyarakat nih Pak? Ya pesan saya sebagai tukang parkir, kita ini kan manusia yang mencari rezekinya memang menjaga punya orang ya. Iya dimanusiakan lah, itu aja intinya. Seperti apa tuh Pak? Ya minimal kalaupun dia tidak memberikan kan tidak apa-apa kalau dia memanusiakan. Bagi kita kan tidak memaksa harus dikasih nominal. Yang penting kan kita sudah menjalankan kewajiban, itu aja. Ya tolong hargain aja lah tukang parkir gitu. Seperti apa Pak yang Bapak ingin? Ya contohnya kalau misalkan kan kita udah tungguin nih motor dia, ya seenggaknya menghargai gitu. Dengan gak nyelonong aja, dengan basa-basi itu udah cukup gitu. Nggak perlu kita harus dikasih duit, itu nggak perlu. Say thank you ya. Iya, makasih mas, apa gimana, nggak perlu. Terima kasih ya Kira. Pak. Makasih Neng, hati. Sepertinya sudah cukup nih Ya. untuk foto. Ya. Baik, sudah cukup Pak pertanyaannya. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Sangat Sama-sama, sekali ya Pak. sama-sama. Ya, Makasih ya, Pak. ya sama-sama. Oke, deal, dah. Kami juga mewawancarai 4 orang pengendara motor, dan inilah jawaban mereka. Kenalkan, aku Alia. Aku akan mewawancari kakak-kakak ini. Boleh tahu nama kakak ini siapa? Nama saya Marco. Nama saya Muhammad Hafiz. Nama saya Agama. Perkenalkan, nama saya Akmal. Kebetulan saya dari SMK Negeri 50 Jakarta. Saya di sini lagi cuman kayak santai-santai aja sih kak. Sebagai pengendara motor kan, apa sih pendapat kakak-kakak ini mengenai peran tukang parkir di tempat umum seperti ini? Kalau untuk tempat umum seperti ini sih bagus ya. Soalnya kan misalkan kalau kayak Family Mart atau enggak tempat-tempat kayak F&B gini kan masih rame tuh. Nah pasti terbantu juga buat motor-motor yang misalkan kayak rame gitu kan. Terbantu gitu, jadi nggak padet, nggak terapi gitu, jadi tertata kan jadinya. Jadi dikatakan juga enaknya enak gitu dilihatnya sama orang-orang gitu. Kalau gua sendiri sih, kalau untuk tukang parkir yang kayak di Family kayak gini, terbantu sih. Kalau supaya lagi rame atau apapun itu, ya gampang aja buat ngeluarin motornya. Kalau udah ada tukang parkir, itu sih dari gua tertata gitu. Ya kalau gua sama. Iya sih. Netral aja sih. Kalau ada ya syukur, enggak lebih bagus deh. Gitu. Menurut saya peran tukang parkir ini dalam tempat-tempat seperti ini itu sangat penting kak. Karena dengan adanya tukang parkir ini jadi bisa dilihat kayak motor-motor jadi tertata dengan rapi, lebih teratur gitu sih kak. Jadi lebih aman. Apa sih yang kakak rasakan di saat lagi di sini? Apakah merasa terbantu dengan adanya tukang parkir ini? Kayak tadi dibilang terbantu sih, karena kan tertata gitu, terus juga kalau keluar enak gitu, jadi bisa dia sebelangin juga kan untuk keluarnya kan, jadi nggak ini juga kita nggak ribet buat nyebrang gitu. Ya sama sih, terbantu juga. Udah, Sama terbantu juga sih ya terbantu. Oh, terbantu banget sih kak, apalagi dia kan kayak customer service banget, kita mau keluar motor kita ditarikin kayak gitu kak, dia amanin dari arah mananya, ditanyain mau ke arah mana gitu, ntar diseberangin sama dia, sangat ngebantu banget sih kak. Bagi tukang parkir, pekerjaannya bukan hanya mengatur kendaraan. Setiap hari ia bertemu dengan berbagai macam karakter. Ada yang ramah, ada yang kesal, bahkan ada yang enggan membayar.
Dalam interaksi ini, mereka juga harus pintar-pintar menjaga keseimbangan, melayani dengan tulus tanpa kehilangan ketegasan. Buat tukang parkir ini penting bagi pengendara gitu. Apa tuh? Ya itu sih sama kayak tadi aja sih, itu terbantu aja gitu buat kita, tapi tergantung ya kalau tukang parkirnya kayak yang parkir liar gitu tuh. Nah itu baru yang agak kita kayak kesel kan, pasti kita kan risih. Kayak atau kan misalkan di nomor kan ada yang parkir gratis tuh, tapi masih ada tukang parkirnya tuh. Nah itu tuh yang jengkel tuh kadang, itu yang bikin kayak kita kan ini kan parkir gratis gitu, tapi kita disuruh bayar. Nah itu yang bikin kayak kesel aja gitu. Tapi selebihnya emang untuk yang kayak di store-store gini yang emang ada parkir langsung ya dari store gitu, terbantu pasti kita. Iya, Kecuali yang kayak parkir liar gitu. parkir liar Iya, gitu itu kan. baru kalau liar mah Udah ditulis gratis malah disuruh bayar gitu doang sih. Orang gitu tuh ya, bikin kita jengkel. Biar ya. Ya liar lah kayak gitulah. Namun Bisa dilihat kan dari Jakarta sampai Bekasi kan itu mungkin keadaan jalanannya itu macet ya, kayak mungkin dengan adanya tukang parkir kita sebagai pengendara motor dapat terbantu karena dengan ada tukang parkir ini dia dapat mempermudah kita untuk berkendara di jalan raya, dikarenakan dia mengatur kayak kendaraan-kendaraan lain gitu Kak. menurut kakak juga nih, bagaimana sih cara kita sebagai pengendara lebih menghargai pekerjaan tukang parkir ini? Menghargai ya dengan apa ya? Dengan kita membayar kita udah menghargai sih, dengan misalkan kayak dibelokan gitu kan, jalan-jalan simpang 5 gitu kan. Kalau emang pasti kan padat itu kan di situ. Nah, pasti kan effort mereka kan dengan membantu lalu lintas gitu kan agar lancar kan, itu membuat terbantu juga. Jadi kita apresiasi dengan ya itu uang kita yang receh itu dari situ. Nah, seperti itu sih. Udah. Ya terbantu aja sih. Kalau kakaknya juga Sama. Ya intinya kagak sekedar terima duit aja sih dari kita orang buat parkir gitu doang sih. Kalau dari gua. kan cukup Menurut saya sendiri sih jangan melihat dari covernya ya. Semungkin semua pekerjaan itu memang ada jasanya masing-masing, apalagi tukang parkir ini. Karena dengan adanya tukang parkir ini kita jadi merasa terbantu. Jadi kita mengurangi ketidaktertiban dalam berkendara Kak. Dengan ada tukang parkir ini mungkin para pengendara motor itu bisa terbantu sekali dalam berkendara. Gitu ya sih Kak. sudah cukup dan sudah dapat pertanyaan. Makasih ya. Oke, sama-sama Kak. Dapat pertanyaan. Dapat pertanyaan. Oke, siap. Makasih ya. Udah. Juru parkir bukan sekedar orang yang mengatur kendaraan. Mereka adalah penjaga keteraturan di tengah keramaian kota. Bekerja tanpa kenal lelah dari pagi hingga malam. Meski sering dianggap remeh, mereka menghadapi tantangan besar, dari konflik dengan pengendara hingga menjaga keamanan kendaraan. Namun, di balik setiap peluit dan senyum, ada ketulusan untuk melayani. Peran mereka membantu kita memberikan kenyamanan dan ketenangan saat memarkir kendaraan. Lewat video ini, kita diajak untuk lebih menghargai pekerjaan mereka, melihat bahwa di balik pekerjaan sederhana ada dedikasi yang besar. Mari kita bersama belajar untuk lebih menghormati mereka, karena tanpa mereka kehidupan kota tak akan berjalan sebaik ini. Juru parkir antara peluit dan harapan adalah bagian penting dari keseharian kita. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Abdul Rosyid, Bang Ono, Kak Marco, Kak Hafiz, Kak Gaman, dan Kak Akmal yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam video ini.